Ada Agung host paling belakang host. Baik, gimana teman-teman? Ya silakan. Ya, silakan. Gus Hasan, Tafadhal, mulai. paparkan apa yang mau disampaikan kepada kami. Kami siap. Silakan Mas. Jangan galak-galak. Ya, tadi saya sudah perkenalkan diri dan juga saya sudah menyampaikan apa yang sudah kami lakukan di Pulau Jawa. Nah, bagi teman-teman Kalimantan yang menurut informasi dari teman saya yang sering naik ke komal saya, yang bernama Gusti Andri ya kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman di Kalimantan ini sebenarnya memiliki kepedulian terhadap polemik nasab ini. Iya. Nah, cuman mereka ini masih bingung Gus katanya gitu. Mau berangkat dari mana dan kronologinya seperti apa. Lalu tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu makanya saya mau bertanya nih, bagaimana teman-teman Kalimantan memahami polemik nasab? Ya. Maksudnya Ya, orang nggak kepedean ya begitu dia. Halo. iya. Ya, monggo silakan. Ya. Ya Gus. Bawa amis iya. Dari ini aja, dari host aja dulu, dari mana gitu loh. Host yang mulai dari Guru Ibnu atau gimana kan dulu. Ada Ya, guru maksudnya? Ibnu di sini ya. Ada. Biasanya Iya. kan kalau di Kalimantan itu kalau guru Ibnu itu berarti salah seorang pengajar agama di Kalimantan ya. Iya. Kalau di Jawa ini kan kalau guru itu berarti guru formal. Kalau guru agama tuh biasanya ustadz gitu. Iya, begitulah. Ya, Kira-kira. assalamualaikum Guru Ibnu, salam takdim, salam hormat dari Jawa. Waalaikumsalam warahmatullah. Gus Hasan Syarif, alhamdulillah dapat bertemu pada zuriyah Wali Songo yang mampir ke Rom, orang Kalimantan. Sangat kebanggaan ya. Alhamdulillah. Iya, bagi kebanggaan kami Kalimantan, orang-orang dari jarak turut daripada Wali Songo yang mampir ke Rom Kalimantan ini. Terima kasih banyak dulu atas penghargaannya kepada kami yang mau masuk ke Rom Kalimantan gitu. Ya, sama-sama. Terima kasih Guru Ibnu. Saling sambung doa ya Guru Ibnu. Ya, amin. Semoga kita selalu bersama dunia akhirat. Amin ya Allah. Aduh, anak ini anak bocil. Kepedean. Terus Guru Ibnu, silakan. Ya, apa yang dibuka nih? Ya, salam kenal ini Gus Hasan. Saya host ini kan yang punya Dia satu umur 16 tahun dia. yang membicarakan masalah polemik nasab ini di Kalimantan ini. Makanya saya ini sering diserang Gus Hasan, Mukibin bahkan dia. pernah dipersekusi. Kena Sudah doktrin pernah dia. dipersekusi 1 kali karena menyuarakan masalah polemik nasab ini. Nah, sekarang ini kan saya juga mengalami semacam ancaman dari para Muhyiddin Balawi ini. Nah, oleh karenanya sangat memerlukan pencerahan dari Gus Hasan untuk menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Gus Hasan. Iya. Jadi begini teman-teman, di dalam sepanjang sejarah Islam itu sudah biasa terjadi perang narasi, perang opini, dan juga adu argumentasi. Itu ya mulai sejak zaman Nabi, di mana Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar itu juga pernah berbeda pendapat. Ya, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar juga pernah berbeda pendapat. Khalid bin Walid dengan Sayyidina Umar juga pernah berbeda pendapat. Kemudian Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali pun pernah berbeda pendapat, gitu loh. Dan juga para alim ulama kita
dari kalangan salafun saleh seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, itu juga Nyalurin sama memiliki perbedaan pendapat sampai kepada murid-murid atau pengikut-pengikut muttabi' daripada Imam Syafi'i seperti Imam Nawawi, Imam Romli dan lain sebagainya, itu juga sering berbeda pendapat gitu loh. Itu teman-teman. adik kalau belajar Sehingga perbedaan pendapat yang terjadi itu seharusnya disikapi secara ilmiah gitu. Karena apa? Karena tujuan kita berdiskusi itu adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah menghidupkan ilmu-ilmu yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada anak cucu Adam, termasuk kita di dalamnya. Nah, dengan itu maka Allah akan memberikan ridho kepada kita gitu. Nah, kalau ilmu itu tidak didiskusikan, tidak diperdebatkan, maka tidak akan hidup. Ilmu itu akan terkubur seperti apa yang terjadi kepada kaum-kaum dari sebelum kaum Nabi Muhammad SAW. sama selain dia biar tak balik lagi. Sebentar saya mute dulu teman-teman ya. Ini sudah azan di sini, azan asar ini. Iya, iya. Yuk teman-teman, tap-tap layar dan bagikan komal ini ke teman-teman yang lain yang on di Kalimantan agar biar paham. Jadi perbedaan pandangan dan pendapat di dalam Iya, dunia Islam itu sudah menjadi suatu kelaziman gitu. iya. Dan itu kalau tidak salah ya, nanti di cross check dan dicari sanad riwayatnya, Nabi itu pernah berdoa mengajukan 3 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar supaya Allah tidak menghancurkan atau tidak memusnahkan, membinasakan umatnya sebagaimana Allah membinasakan umat-umat Nabi yang lain sebelumnya. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Kanjeng Nabi memohon kepada Allah agar supaya umatnya tidak diberikan ujian berupa kelaparan, Anu mote orangnya. kehausan, dan kekurangan bahan pangan. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Makanya ada ulama yang mengatakan begini, kamu nih hidup di zaman Nabi Muhammad, tentunya kamu termasuk bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Kok kamu kelaparan, kamu kekurangan, kamu kehausan? Ada apa dengan diri kamu? Itu. Karena umat Nabi Muhammad itu lebih terjamin segala sesuatunya dibandingkan umat-umat yang lain. Karena kecintaan Allah kepada nabinya, sehingga terbias kepada umatnya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang berkaitan dengan perbedaan pendapat. Kanjeng Nabi itu memohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan umatku ini berbeda pendapat, tapi satukanlah mereka. Allah menolak itu, nggak bisa Muhammad. Belum lagi ngaji saya Karena di balik sebuah perpecahan, perbedaan pendapat, itu ada hikmah yang sangat besar yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi umat kamu sampai hari kiamat. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan, jadi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan itu mari kita sikapi secara ilmiah gitu loh. Gitu. Makanya saya kalau berdiskusi dengan teman-teman, dengan saudara-saudara sebangsa setanah air ya, kalau masih ruang lingkupnya ilmiah, saya itu santai sekali menikmati.
Ya. Bahkan saya akan menjadi pendengar yang baik. Tapi ketika mereka itu berdiskusi Ya. hanya framing, penggiringan opini, itu kadang-kadang saya terpancing emosi gitu loh. Iya. Kenapa? Karena saya sangat benci kepada orang yang tidak jujur di dalam menyampaikan keilmuan gitu loh. Iya, iya benar. Banyak kan? Nah, termasuk diantaranya itu yang menjadi sebab musabab dari polemik nasab ini, Iya. adanya narasi dari pihak mereka yang mengatakan belajar kepada satu orang habib yang bodoh Iya. itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim allamah. Nah, ini apakah bisa dibenarkan secara logika standar manusia? Jangan dulu kita bicara agama, di standar manusia aja nih. Iya. Bagaimana mungkin orang bodoh itu lebih utama belajar kepadanya daripada kepada orang yang alim, 70 alim allamah? Lah kalau orangnya bodoh, apa yang mau kita pelajari gitu loh? Orang bodoh kan tidak mulia kan, sedangkan orang yang berilmu itu mulia gitu kan. Nah, sementara Iya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu jelas menyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iya. Itu kan? Allah itu hanya akan mengangkat beberapa derajat bagi orang-orang yang berilmu Iya. dan orang-orang yang beriman. Iya. Jadi di situ yang disebut tuh dua kategorinya. Iya. Kategori yang diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya itu Iya. adalah orang beriman dan orang bertakwa. Tidak ada nasab di situ. Iya, benar. Nah, kemudian di ayat yang lain Allah juga menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Iya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Iya. Di sisi Allah gitu loh. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Dan ini subhanallah walhamdulillah dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah karya daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu pada permulaan pembahasan takwa. Beliau mengatakan begini dalam kitab itu, wa minha al-karamatu fid dunya wal akhirah. Di antara fadilahnya orang bertakwa itu adalah mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Wa qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Karena Allah berfirman, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian beliau mentafsirkan ayat itu, faja'alal karamata indahu bittaqwa. Maka Allah telah menjadikan kemuliaan di sisinya bittaqwa itu berdasarkan ketakwaannya, la bil ansab, bukan berdasarkan nasabnya, wala bil amwal, bukan berdasarkan harta kekayaannya, wala bi syai'in akhar, dan bukan yang lain-lain daripada ketakwaan. Nah, ini kan jelas ditinjau dari sisi agama, baik itu Quran, hadis, dan makalah para ulama. Jelas sekali. Lah bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan seperti hal yang tadi dalam rangka memuliakan dirinya sendiri. Nah, kalau kita tarik ke sejarah penciptaan manusia, di situ kan ada sejarah kenapa manusia itu dimuliakan, kenapa iblis itu dihinakan oleh Allah. Iya. Kan iblis yang merasa mulia. Nah, iya. Adam tidak pernah merasa dirinya mulia. Iya. Padahal Adam itu jelas dinas oleh Allah dalam firman-Nya wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa'allama, Allah telah mengajarkan Adam kepada Adam asma'a kullaha, seluruh nama-nama yang ada di dunia ini. Maksudnya adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu adalah ilmu, bagian dari sifatnya Allah, yaitu al-ilmu. Nah, bagaimana mungkin sifatnya Allah itu
lebih rendah daripada sifat makhluk. Coba dibayangkan. Ya. Nasab itu sifat basyariyah atau sifat ilahiyah? Kalau kita mengatakan nasab itu sifat ilahiyah, apa bedanya kita dengan orang Nasrani yang mengatakan Allah Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak? Iya. Di kita nggak ada konsep Tuhan itu bernasab. Iya. Tuhan itu tauhid satu, wahid satu. Nah, maka Tuhan yang maha satu itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai. Baik fi dzatihi, zatnya, wa sifatihi, sifat-sifatnya, wa af'alihi, perbuatan-perbuatannya, tidak ada yang menyerupai. Artinya zatnya Allah, sifatnya Allah, af'alnya Allah itu lebih tinggi dari apapun yang ada di dunia ini, termasuk makhluknya. Nah, sehingga di situ kita bisa memahami ya bahwasanya nasab ini adalah sifat basyariyah, di mana manusia itu beranak pinak, di mana makhluk itu beranak pinak, kecuali malaikat. Jin, manusia, dan hewan itu beranak pinak, punya nasab. Gitu loh. Jadi sifatnya apa? Sifat basyariyah, sifat makhluk itu. Bagaimana mungkin sifat makhluk yang bernama nasab itu lebih mulia daripada sifat Tuhan yang bernama ilmu? Ini bagaimana? Pemahaman agamanya tuh bagaimana ini? Gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti ini nih harus sering disampaikan kepada saudara-saudara kita itu. Makanya Allah itu berfirman, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kalau kalian tidak ingin menjadi orang yang sengsara, merugi sepanjang hidup kalian, maka satu, berimanlah. Yang kedua, aplikasikan keimanan kamu dalam kehidupan sehari-hari, wa amilus sholihat. Yang ketiga, tidak cukup hanya beriman dan mengamalkan imannya dalam kehidupan sehari-harinya, tapi juga harus punya kepedulian kepada orang lain. Apa tuh? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling memberikan nasihat akan kebenaran dan kesabaran. Iya. Kalau alasan mereka mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah kasbi, sementara nasab itu adalah zati, apakah benar seperti itu? Kalau kita melihat sejarah Nabi Adam dengan para malaikat, ya, malaikat itu kita pahami berdasarkan ajaran-ajaran dari para guru-guru kita, terbuat dari nur yang mulia. Sementara manusia itu terbuat dari tanah yang hina. Tapi Allah perintahkan, usjudu li adamah fasajadu illa iblis. Bersujudlah kamu semua wahai malaikat kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Lalu malaikat yang terbuat dari nur yang mulia itu kemana kemuliaan zatiyah itu? Kok disuruh bersujud kepada Adam yang terbuat dari tanah yang hina? Karena apa? Karena dalam diri Adam itu ada bagian dari sifat-sifatnya Allah, yaitu al-ilmu. Itu loh teman-teman. Jadi kalimat itu tidak benar. Belajar kepada satu orang habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim allama. Itu kalimat-kalimat yang menyesatkan. Iya, benar itu Gus Hasan. Orang yang berilmu itu mulia kan? Pada sejak iya, kalau orang yang bodoh itu ya pasti bodoh ya, hina gitu.
Betul. Jadi kalau orang yang bodoh itu mengaku mulia tidak berilmu itu kan mustahil gitu ya. Satu mustahil, yang kedua juga mengingkari firman Allah, di mana Iya. Allah itu tidak memuliakan nasab kecuali iman dan ilmu. Nah, narasi atau khurafat yang kayak gini yang kita berantas gitu ya. Terus, Nah, betul. ya. Nah, artinya narasi-narasi seperti itu yang berbentuk khurafat-khurafat itu kan murtad qauli namanya. Murtad itu kan dibagi 3, ada murtad qauli, ada murtad fi'li, ada murtad i'tiqadi. Mulutnya murtad. Murtad qauli itu mulutnya yang murtad, karena mengucapkan kalimat-kalimat yang di luar daripada akidah kita. Kemudian murtad fi'li itu perbuatannya yang murtad, karena berbuat segala sesuatu yang tidak sesuai dengan akidah kita. Yang ketiga, murtad i'tiqadi, keyakinannya yang murtad. Nah, jadi jangan dianggap remeh ucapan-ucapan yang tidak mendasar itu. Apalagi kalau jelas itu melanggar daripada standarisasi akidah kita. Itu murtad juga. Jangan dianggap orang yang keyakinannya luntur. Tidak hanya keyakinan yang luntur yang disebut murtad, perbuatannya itu pun bisa murtad, ucapannya pun bisa murtad gitu loh. Baik, monggo teman-teman, silakan ditanggapi. Ini tadi ada yang tapping, siapa namanya itu? Ibnu Hakim ya. Ya, kamu ndak usah naik ke sini Ibnu Hakim ya. Kalau kamu mau diskusi dengan saya, nanti di room saya aja. Iya itu. Mukibin Sering diblokir, sudah tahu kan siapa Ibnu Hakim? Yo jelas Gus, 3 kali, Ya. 3 kali. Ya, berarti 3 kali kan- minhum. Ya, berarti kan apa yang dia katakan di sini itu tidak benar toh? Tidak benar. Itu suruh ngelawan santri bersarung aja kalau kami. Jangan Gus Hasan. Terlalu remeh. Hei, lawan aku ae. Hei, lawan aku ae Terajanan. Ayo nak Kalau- pada rum. Kalau pelawan Pak Suhadi ya, tukat dia. Itu suruh ngelawan santri bersarung aja Gus. Oke Mas, lanjut Mas. Untuk pemaparan Mas. Silakan Mas. Masalah nasab. Saya diam dulu. Iya. Ya. Gus Hasan, ada suatu yang sangat mengganjal di Kalimantan ini tentang polemik nasab ini, yang hampir saat ini sampai saya ini sangat berpikirnya nih sulit sekali, karena ada suatu itu kecintaan yang takluk buta kepada guru kami, yaitu guru Abah Guru Sekumpul. Mereka itu kan selalu menisbatkan kepada Abah Guru Sekumpul, karena Abah Guru Sekumpul ini kan pernah mengatakan mensahihkan nasab Ba'alawi itu. Jadi para masyarakat di Kalimantan ini kan cenderung cuma mengikuti perkataan Abah Guru Sekumpul itu aja. Mereka taklid buta, tidak mau berpikir secara sehat, secara akal waras. Jadi seakan-akan itu apa yang dikatakan Abah Guru Sekumpul itulah sudah tidak boleh diganggu gugat lagi. Kalau Ba'alawi itu adalah jirat Nabi, maka itulah jirat Nabi, sudah ya usah dibahas. Apalagi orang kami ini bukan ahli nasab, bukan ulama, bukan habaib. Jadi seakan-akan itu nggak boleh membahas itu. Nah, kami ini perlu pencerahan bagaimana kami menghadapi seperti ini. Inilah yang sulitnya kami ini memberikan pencerahan kepada masyarakat di Kalimantan ini, karena sudah terjadi hal itu. Nah, kami mohon ini satu saran masukan oleh Gus Hasan bagaimana ini cara menanggapinya seperti itu. Iya, jadi begini teman-teman ya. Ini sama seperti yang terjadi di Jawa. Mereka itu menyandarkan kepada pernyataan Syekhona Khalil Bangkalan, Ki Hasyim Asy'ari,
kemudian Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Padahal saya sudah bantah itu di dalam buku saya yang berjudul 13 poin memahami polemik nasab. Artinya begini, kita tidak pernah mengenal Abah Guru Sekumpul yang ada di Kalimantan ataupun Ki Hasyim Asy'ari, Syekhana Khalil yang ada di tanah Jawa, maupun Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani yang dari Banten, Jawa Barat kemudian hijrah ke Hijaz, Mekah, Madinah, itu sebagai ulama ahli nasab. Nah, sehingga jika memang bukan pakarnya, maka itu akan mengambil langkah-langkah berhusnudzon. Berbeda dengan ahli nasab. Ahli nasab itu ketika dia menerima satu pernyataan dari seseorang akan ketersambungan nasabnya kepada satu kabilah tertentu, maka akan diteliti dulu sebelum memberikan komentar ataupun statement tentang status nasab itu. Nah, lagi pula di zaman dulu tidak ada urgensinya kita meneliti keabsahan nasabnya para Ba'alawi. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana 10 tahun terakhir ini kaum Ba'alawi ini banyak membuat kerusakan dan keributan di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan sampai menyentuh kepada pemerintah kita. Di antaranya adalah membelokkan sejarah bangsa dan silsilah para tokoh-tokoh pahlawan kita, Iya. dan juga memalsukan makam-makam dan membelokkan sejarah NU yang katanya NU itu dibina dan dibangun oleh para habaib. Itu sangat dusta sekali. Nah, sehingga perlu kita teliti apakah orang yang suka berbohong seperti ini itu betul-betul zuriyahnya Kanjeng Nabi. Sementara dusta itu adalah lawan daripada sifatnya Nabi As-Siddiq. Nah, dari situ kita melakukan penelitian. Setelah kita telaah nasab mereka berdasarkan redaksi-redaksi yang disampaikan mereka di dalam situs-situs lembaga mereka yang bernama Rabithah Alawiyah, dan juga sumber-sumber silsilah nasab mereka dari kitab-kitab yang mereka punya seperti Syamsudz Dzahirah, kemudian Ar-Raudul Jali, kemudian Jauharus Syafaf, Al-Burqatul Musyiqah, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, dan lain sebagainya, ternyata tidak sesuai dengan apa? Dengan referensi-referensi terdahulu yang mencatat secara berkesinambungan dari zaman ke zaman nama dan jumlah keturunan daripada zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita ketahui, maka kita pertanyakan, mana syahada isbat nasab kamu? Mana sertifikat penetapan nasab kamu dari nakobah-nakobah yang ada di dunia internasional, yang mereka memang memiliki otoritas mencatat dan mensahihkan nasab keluarga keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ternyata mereka tidak punya syahada isbat nasab. Dan pernyataan saya ini itu bisa dibuktikan apabila panjenengan semua memang pernah punya teman akrab dari kalangan Ba'alawi. Silakan dilihat buku nasabnya. Mana buku nasab kamu dari Rabithah? Nah, di situ pasti akan ada tanda tangan dan stempel lokal Jakarta, tidak menyertakan tanda tangan dan stempel dari nakobah-nakobah internasional yang maknanya adalah menyetujui apa yang telah diputuskan oleh Rabithah Alawiyah
sebagai silsilah yang sahih bersambung kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi keturunan yang sah daripada baginda Rasulullah SAW. Tidak ada. Stempelnya cuma satu. Mereka bikin buku sendiri, mereka tanda tangani sendiri, mereka stempel sendiri, mereka edarkan sendiri. Iya. Nah, masuk ini. Ya, silakan diteruskan, Gus. Nah, sementara yang jadi pertanyaan, siapa yang melegalisasi Robito Alawiyah itu sebagai lembaga yang mencatat dan mengesahkan zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia? Siapa? Belanda. Iya. Ya kan tidak bisa. Sterling. Karena apa? Sterling. Karena dalam perspektif ilmu nasab, ya, salah satu tanda-tanda pemalsuan dan kedustaan di dalam nasab itu adalah kutubul mustasyrikin al-maghradin. Kitab-kitab atau pernyataan-pernyataan dari orientalis yang tidak jelas sumber referensinya. Kalau pernyataan-pernyataannya saja tidak bisa diterima oleh ulama ahli nasab, apalagi legalisasi yang didapatkan oleh mereka dari mereka. Nah, kalau seperti ini siapa yang tidak paham ilmu nasab? Kamikah mereka? Ya, mereka, Gus. Nah, bagaimana bisa orang seperti LWC van den Burg, Snokhorgronje, Tom Pires dijadikan sumber referensi untuk menetapkan nasabnya Wali Songo? Sementara silsilah susur galur nasabnya Wali Songo yang masih tertulis dengan rapi di dalam manuskrip keluarga keturunan Wali Songo itu berbeda. Wali Songo bukan Ba'alawi. Iya. Secara logika sederhana teman-teman, Wali Songo itu masuk ke bumi Nusantara berdakwah dengan cara berasimilasi, menikahi putri-putri raja dan tokoh-tokoh bangsa Nusantara itu pada abad keberapa? Pada abad ke 14, 15, 16 Masehi, bertepatan dengan abad ke 7, 8, 9 Hijriah. Nah, kemudian orang yang mengaku sebagai zuriyahnya Nabi ini baru menuliskan nasabnya itu di abad ke-9. Iya. Bagaimana mungkin Wali Songo yang ada di atasnya bisa diatur nasabnya oleh mereka? Sementara dalam kaidah ilmu nasab itu yang termaktub dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab pada halaman 85 pada nomor yang ke-23, idza ikhtalafa nasabani bil wasaid ukhidha bil aqdamis sahih. Apabila ada dua catatan nasab yang berbeda, maka yang lebih tualah yang lebih benar bisa dijadikan referensi untuk mencari kebenaran. Nah, sementara kitab Syamsul Dhahirah itu kan usianya masih 200 tahun yang lalu. Dicetak di India, Hyderabad. Di mana saat itu Hindia itu dikuasai oleh Inggris dan Belanda. Sementara manuskripnya Wali Songo itu dari tahun 1400 sampai 1800 itu masih tercatat rapi dan sudah divalidasi berdasarkan ilmu filologi. Dan ketika Wali Songo itu meluruskan pembelokan dan pemalsuan silsilah leluhurnya dalam jangka waktu 2 tahun,
sudah mendapatkan syahadah isbat nasab dari semua nakoba-nakoba internasional. Nah, anehnya Ba'alawi ini mendirikan lembaganya itu dari tahun 1928. 1928 ke sekarang, ini kan hampir 1 abad. Masa selama 90 tahun lebih mereka tidak kunjung mendapatkan syahadah isbat nasab dan tidak kunjung menemukan kitab sezamannya? Sementara Wali Songo baru melakukan penelitian selama 2 tahun, sudah selesai. Manuskripnya telah ditahqiq oleh para nakib-nakib internasional, kemudian melahirkan syahadah atau sertifikat penetapan nasab Wali Songo. Artinya apa? Kebenaran itu akan lebih mudah menemukan jalannya dibandingkan dengan kebatilan yang tidak akan pernah menemukan jalan untuk memenangkan pertandingan, gitu loh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan, wahai Muhammad, kebenaran itu akan datang menghancurkan kebatilan dan sungguhnya kebatilan itu akan binasa. Kan begitu, teman-teman. Iya. Baik, silakan ditanggapi dulu. Saya tak minum kopi dulu, teman-teman.